Pihak rumah sakit bayangkan bisa disogok untuk melakukan operasi pergantian kelamin, dan di saat orang yang akan dioperasi ini tidak sadar. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih karena kalian sudah klik video aku, dan kalian juga jangan lupa subscribe channel Peter Pang Story dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kasus-kasus dan video-video terbaru dari channel aku ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi dan membuat kalian makin muak, langsung saja kita ke kasus yang satu ini. Nah, sebelumnya aku mau kenalin ke kalian kapan kasus ini terjadi dan siapa-siapa saja orang yang berada di kasus yang akan kita bahas ini, weh. Nah, kasus ini terjadi di pertengahan Juni di tahun 2024 di sebuah kota di India. Nama tempat ini adalah Uttar Pradesh, sebuah desa kecil yang berada di dekat pinggir-pinggiran kota India, guys. Lebih tepatnya ini terjadi di desa Sanja, Uttar Pradesh. Nah, sebelumnya aku kenalin ke kalian siapa itu Muhammad Mujahid, orang yang akan kita bahas di kasus ini. Muhammad Mujahid adalah pemuda 20 tahun asal India yang hidup dengan keadaan ekonomi yang biasa-biasa saja dan sederhana. Dan ini bertinggal bersama keluarganya di kota Uttar Pradesh. Nah, karena tinggal di sebuah desa, dia ini awalnya bekerja di sebuah pabrik yang ada di kota tempat tinggalnya. Dan kebetulan di tempat tinggal dia ini ada seorang yang bernama Om Prakas, dan Om Prakas ini adalah orang yang nanti akan menjebak dia untuk melakukan operasi pergantian kelamin dari pria ke wanita. Kasus ini awal mula terjadi 2 tahun lalu di saat Mujahid bekerja di sebuah pabrik di kota Uttar Pradesh, dan di kotanya ini dia bekerja sebagai buruh pabrik yang diupah sebesar Rp150 per hari. Di tempat dia bekerja ini adalah orang yang bernama Om Prakas, dan Om Prakas ini adalah orang atau penanggung jawab di tempat Mujahid ini bekerja. Lebih tepatnya dia ini sebagai bos lah di tempatnya si Mujahid bekerja ini gitu. Nah, selama bekerja di pabrik, Mujahid ini ternyata dekat dengan si Om Prakas ini atau bos dia ini, dan ternyata Om Prakas ini juga sering nih ngebantuin si Mujahid ini dalam bentuk uang atau dalam bentuk apapun itulah. Pokoknya dia melakukan hal-hal baik kepada si Mujahid ini. Tanpa disadari ternyata Om Prakas ini adalah orang yang mengidap penyimpangan seksual, atau lebih tepatnya dia penyuka sesama jenis, guys. Nah, selama mereka kenal dan selama mereka dekat itu, si Mujahid ini sering nih pergi dengan si Om Prakas ini. Mereka sering pergi makan, sering pergi beli minum, atau sering untuk duduk-duduk bersama menghabiskan waktu di saat pulang bekerja. Di saat waktu kedekatan mereka ini, ternyata si Om Prakas ini, singkat cerita, dia sering nih melakukan pelecehan seks terhadap si Mujahid. Bahkan pernah di suatu ketika ternyata si Om Prakas ini diam-diam merekam si Mujahid ini duduk dalam keadaan telanjang, guys. Dan ternyata video yang didapatkan oleh Om Prakas ini dijadikanlah sebuah senjata untuk dia mengancam si Mujahid ini. Si Om Prakas ini ternyata sering menginap di hotel. Dia menginap di hotel, dia sering tuh untuk menghubungi Mujahid untuk segera datang ke tempat penginapan dia. Dan jika si Mujahid ini melawan, dia akan mengancam, dia akan menyebarkan video yang telah dia rekam kepada Mujahid untuk disebarkannya ke internet. Sehingga si Mujahid ini pun dia jadi takut nih, kalau video dia satu saat akan tersebar. Jadi mau tidak mau dia harus datang ke lokasi si Om Prakas ini, guys. Banyak di tempat penginapannya ini, si Om Prakas ini mulai nih dia melecehkan si Mujahid berkali-kali, sampai Mujahid ini akhirnya dia muak. Pokoknya dia kesal lah dengan apa yang dilakukan Om Prakas ini kepada dirinya. Singkat cerita, setelah semua perlakuan Om Prakas kepada Mujahid ini, akhirnya dia itu memutuskan untuk berhenti kerja di tempat dia bekerja sekarang. Karena di tempat kerja dia sekarang ini yang di pabrik, dia akan selalu bertemu dengan si Om Prakas ini, guys. Nah, setelah lama-lama dia mencari pekerjaan baru, akhirnya dia mendapatkan nih tempat pekerjaan yang lebih bagus dan lebih layak, dan kayaknya sepertinya cocok dengan dia. Dan ternyata kalian tahu tempat kerja dia itu apa? Tempat kerja dia itu ternyata di salon kecantikan, guys. Jadi aku sempat pikir nih, berarti si Mujahid ini juga ternyata juga memiliki penyimpangan ternyata ya, dengan cara bekerja dia di salon kecantikan. Tapi entahlah, aku
ya kalau menurut standar pikiran kita ya, laki-laki bekerja di salon kecantikan ya tentu agak sedikit melenceng kan gitu-gitu. Nah, dan ternyata saat bekerja di salon kecantikan ini penghasilan dia itu lebih besar daripada penghasilan yang dia bekerja sebagai buruh pabrik. Di saat bekerja di salon kecantikan ini dia tuh mendapatkan upah sebesar Rp450 per harinya, dan itu di luar tip-tip yang diberikan oleh pelanggannya guys. Tapi walaupun dia sudah tidak bekerja di tempatnya Om Prakas ini, tetapi mereka masih sering berkomunikasi melalui masih sering komunikasi melalui handphone. Dan Om Prakas ini masih sering mengajak Mujahid ini ke hotel guys untuk melakukan tindakan tidak senonoh lagi. Singkat cerita, setelah lama mereka kenal, puncak ekstrim perlakuan si Om Prakas ini terjadi pada tanggal 3 Juni 2024. Pada tanggal 3 Juni 2024, Om Prakas ini menyuruh Mujahid untuk datang ke sebuah hotel penginapannya dia. Dan tanpa disadari si Mujahid, ternyata Om Prakas ini sudah membuat rencana untuk membius Mujahid ini guys. Nah, di saat Mujahid sudah datang ke penginapannya Om Prakas, dia mulai tuh ngobrol-ngobrol biasa kan di tempat penginapannya si Om Prakas ini. Nah, setelah saya mengobrol, tiba-tiba si Om Prakas ini membius si Mujahid ini dari belakang guys, memakai anestesi. Seperti yang kalian tahu, anestesi ini adalah obat bius yang dilakukan pihak rumah sakit sebelum melakukan operasi. Nah, setelah dia membius si Mujahid ini, akhirnya dia membawa Mujahid ke sebuah rumah sakit yang berada di Kutar Prates. Nah, sesampai di rumah sakit, akhirnya Om Prakas ini menyogok pihak rumah sakit untuk melakukan operasi kepada Mujahid ini guys. Dan ternyata pihak rumah sakit pun setuju untuk melakukan operasi kepada kepada Mujahid ini. Aduh, aku nggak habis pikir sih, pihak rumah sakit bayangkan bisa disogok untuk melakukan operasi pergantian kelamin, dan di saat orang yang akan dioperasi ini tidak sadar. Nah, setelah si Mujahid ini dioperasi, alangkah kagetnya manusia ini. Di saat dia terbangun, ternyata si Om Prakas ini datang kepada dirinya dengan membawakan bunga yang wangi. Dan dengan tanpa rasa bersalah, Om Prakas ini mengucapkan kata-kata kepada Mujahid itu seperti selamat Mujahid karena kamu sudah bukan gitu, sorry. Dia mengatakan, selamat Mujahid, sekarang kamu bukan seorang pria dan kamu seorang wanita. Nah, karena status kamu sudah wanita, aku akan segera menikahi kamu dan akan membawa kamu ke Lucknow, sebuah kota yang ada di India juga. Dia juga sudah menyiapkan pengacara untuk melakukan pernikahan ini. Dan jika si Mujahid ini melawan, dia mengancam akan membunuh ayah si Mujahid ini guys. Terus dia bilang kepada Mujahid kalau dia yang operasi seperti ini, tidak akan ada keluarga yang mau menerima dia lagi. Dan setelah diusur-usur juga, ternyata Om Prakas ini juga mengincar harta atau tanah yang dimiliki ayah oleh Mujahid ini guys. Gila sih si Om Prakas ini, anjir. Setelah Mujahid ini sadar dan dia kaget, dia masih belum bisa menerima tuh dengan kondisi yang terjadi pada dirinya. Nah, karena dalam keadaan setelah operasi, tentu dia tidak bisa untuk melakukan sesuatu yang kayak berdiri atau apa gitu kan. Dan kebetulan HP yang dimiliki Mujahid ini juga ditahan oleh sama Om Prakas. Mujahid yang panik ini pun lalu meminjam handphone Dia meminjam handphone seorang staf yang berada di rumah sakit untuk menghubungi ayahnya yang bernama Muhammad Yamin. Setelah dia menghubungi ayahnya, dia menceritakan semua apa yang terjadi pada dirinya, termasuk si Om Prakas ini yang telah menjebak dia untuk melakukan operasi pergantian kelamin dari laki-laki ke perempuan. Setelah dia menelpon ayahnya, Mujahid ini, ayahnya bukan main kaget weh. Ya gimana gak kaget sih, bayangin anaknya tiba-tiba dioperasi dari pergantian kelamin ke wanita. Ayah Mujahid yang mendengar ini pun dia langsung bergegas tuh, dia langsung pergi cepat nih ke rumah sakit, ke tempat Mujahid ini dioperasi. Sesampai di rumah sakit, Muhammad Yamin ini tidak terima guys, dan dia menuduh Om Prakas dan pihak rumah sakit ini telah melakukan operasi kepada anaknya tanpa persetujuan anaknya. Dan si Muhammad Yamin ini, ayah Mujahid ini juga mengancam akan melaporkan ini ke kepolisian dan meminta polisi itu memeriksa pihak dan staf-staf rumah sakit yang telah melakukan operasi kepada anaknya. Karena menurut pengakuan si Om Prakas ini, yang menginginkan operasi ini adalah Mujahid sendiri.
Dan pihak rumah sakit pun mengatakan bahwa si Om Prakas ini dan Mujahid ini adalah seorang ayah dan anak. Dan inilah yang membuat Muhammad Yani ini semakin emosi. Kenapa pihak rumah sakit itu tidak meminta data-data si Om Prakas ini dan Mujahid ini, guys? Ya, India emang agak aneh ya. Bayangin aja nih, mau operasi yang terbilang ini kan operasi yang sangat-sangat fatal ini kan. Ini kan, ya kalian bayangin aja nih, aduh, pergantian kelamin, tiba-tiba kita bangun tidur udah nggak ada lagi tuh si pisangnya. Apa nggak gila? Nah, setelah semua perdebatan yang terjadi, akhirnya ayah Mujahid ini melaporkanlah kejadian ini kepada pihak kepolisian India. Dan ternyata atas kejadian ini nih banyak nih media-media heboh dan mulai menyoroti kasus-kasusnya si Mujahid ini. Jadi pihak kepolisian pun sudah langsung mulai melakukan penyidikan terhadap Om Prakas dan pihak rumah sakit. Karena telah banyak tekanan dari media-media India nih, akhirnya di tanggal 16 Juni Om Prakas ini ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun setelah data-data yang aku cari selanjutnya, kasus ini nih masih belum menemui titik terangnya atau belum mendapatkan ancaman hukuman yang diterima oleh si Om Prakas ini, karena pihak rumah sakit itu mengklaim bahwa operasi ini terjadi atas kemauannya si Mujahid ini. Dan pihak rumah sakit pun mengatakan bahwa Mujahid ini sering bolak-balik ke rumah sakit untuk menemui psikiater, dan dia meminta gimana ya, sebagai semacam obrolan lah untuk apa aja yang terjadi jika operasi ini dilakukan. Pihak rumah sakit pun mengatakan bahwa dia mempunyai video kalau Mujahid ini ngobrol kepada kepada seorang psikolog yang ada di rumah sakit ini. Nah, karena kasus ini nih masih belum aku ketemu ini hukuman apa yang diterima Om Prakas, aku sudah mencari nih googling kemana-mana, juga googling, aku baca sampai media-media India, kasus ini belum di-up oleh pihak India ke media maupun ke media internasional. Ya bisa dibilang kasus ini masih buntu lah terhadap si Om Prakas ini. Tapi mau tidak mau si Mujahid yang sudah menjadi wanita akhirnya menjalani hidupnya yang baru, guys. Setelah aku telusuri lagi, Mujahid ini dia sudah mulai menerima apa yang terjadi dengan dirinya, tapi dia tetap menuntut si Om Prakas ini dituntut seadil-adilnya dan dihukum seberat-beratnya. Dan pihak keluarga Mujahid ini pun meminta itu segera dilakukan secepatnya. Mengingat apa yang terjadi dengan si Mujahid ini, ya dia pasti bakal gila ya kalau aku bayangin ya, dengan apa yang terjadi dengan dirinya ini begitu. Nah, bagi teman-teman bagaimana nih? Apakah kalian pikir ini nih si Mujahid ini memang memiliki penyimpangan seks juga, atau dia akan memang murni karena dipaksa oleh si Om Prakas ini? Nah, untuk kasus ini aku akan bahas sampai di sini aja, guys, karena kalau ada tentang kelanjutan ceritanya aku akan up di shorts video aku selanjutnya. Nah, untuk teman-teman semua yang nonton video aku ini sampai habis, aku minta tolong sih kalian subscribe video aku ini, dan kalau ada kasus-kasus yang ingin dibahas mungkin kalian bisa bahas di kolom komentar yang ada di bawah. So, terima kasih untuk kalian semua.